Hai, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan masuk ke pembahasan mengenai manajemen persediaan dengan subjudul Economic Discount Model. Jadi pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai biaya persediaan. Biaya persediaan itu terdiri dari biaya simpan, kemudian juga terdiri dari biaya pesan, dan biaya harga barang. Dengan ketiga biaya ini, kemudian kita bisa menghitung total biaya persediaan. Sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai EOQ atau Economic Order Quantity, di mana dengan menghitung EOQ, kita bisa menghitung jumlah pemesanan persediaan yang dapat meminimalkan total biaya yang paling optimum atau paling minimal. Jadi dengan kata lain, bila kita menghitung EOQ atau sering disebut dengan lambangnya dengan Q bintang, ya, dengan rumus seperti yang terlihat di layar, kita dapat menghitung total biaya yang paling optimum atau paling minimal. Namun dalam perhitungan EOQ ini ada kelemahan, di mana salah satu kelemahan dari EOQ ini adalah kita tidak dapat memanfaatkan diskon harga. Ya, kita tidak dapat memanfaatkan diskon harga yang diberikan oleh supplier kita, gitu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Bila toko kita membutuhkan barang dalam 1 tahun sebanyak 100.000 unit, ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa biaya pesan kita adalah Rp49 per kali pesan. Dan kita juga mengetahui biaya simpan kita adalah 20% dari harga barang atau dari price-nya. Nah, kemudian supplier menawarkan harga sebagai berikut, ya. Misalnya bila kita membeli barang tersebut kurang dari 2.000, maka kita diberi harga Rp2,20, ya. Itu diskon pertama, tingkat diskon pertama. Kemudian juga supplier menawarkan bila kita membeli 2.000 sampai 3.999 unit, gitu ya, dia akan menawarkan harga yang lebih kecil lagi, yaitu Rp2, share seperti itu. Atau bila kita membeli 4.000 sampai 7.999, kita mendapatkan harga diskon lagi sebesar Rp1,8, ya. Bahkan supplier menawarkan bila kita beli lebih dari 7.999, misalnya beli 8.000, maka kita akan mendapatkan diskon lagi sebesar Rp1,70, ya. Nah, bila perhitungan EOQ yang sebelumnya kita sudah pelajari itu tidak dapat memanfaatkan diskon ini karena kita sudah menghitung jumlah kuantitas yang kita harus beli supaya total cost kita itu menjadi minimal atau menjadi optimum, ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan diskon model yang diberikan oleh supplier seperti ini? Rumusnya sebenarnya masih sama, pada dasarnya kita tetap menggunakan EOQ, namun EOQ-nya kita sedikit adjust atau sedikit kita rubah, nanti yang bisa kita rubah sehingga kita bisa menghitung total cost yang paling minimum, sehingga kita coba memanfaatkan diskon model seperti ini, ya. Mari kita lihat kasus ini dengan kita coba menjawabnya. Nah, bagaimana kita akan memecahkan kasus seperti yang tadi dijelaskan? Jadi, yang pertama sebenarnya kita tetap menggunakan rumus EOQ yang disebut sebagai Q bintang, yang rumusnya adalah Q bintang sama dengan akar dari 2 dikali demand dikali setup cost dibagi holding cost. Namun rumus ini kemudian kita modifikasi ke sebelah kanan, bisa dilihat Q bintangnya kita modifikasi, di mana modifikasinya holding cost-nya menjadi I kali P, ya. I kali P. I itu adalah persentase holding cost terhadap price-nya, terhadap harganya, ya. Jadi rumus Q-nya, rumus Q bintangnya kita rubah menjadi akar 2 kali demand dikali setup cost dibagi I kali P, ya. Jadi kita rubahnya hanya itu saja. Kemudian
cara menghitung total cost-nya yang sebelumnya kita menggunakan rumus total cost di sisi sebelah kiri, bisa lihat perubahannya adalah pada rumus holding cost-nya. Jadi holding cost-nya kita rubah menjadi I kali P ya. Jadi rumus Q bintangnya kita rubah dan sedikit rumus total cost-nya kita modifikasi gitu. Nah, mari kita coba hitung bagaimana cara menghitungnya dengan quantity diskon ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencoba menghitung tiap harga yang ditawarkan oleh konsumen ya. Jadi yang pertama ya, kita lihat di sini ada alternatif 1. Kita akan menghitung Q bintang dengan price 1. Price 1 itu yang mana? Price 1 itu adalah price yang ditawarkan oleh supplier ya. Dalam hari ini adalah 2,20 rupiah ya, 2,2 rupiah ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Jadi rumusnya adalah akar 2 demand dikali setup cost dibagi I kali P. Jadi kita masukkan ya, 2 100 ribunya itu adalah demand ya, kemudian 35 itu adalah setup cost ya, dibagi 0,2 itu dari mana? 0,2 itu adalah persentase ya. Kita kembali lagi ke soal persentase. Nah, lihat ini 20%. 20% berarti 0,2 ya. 0,2 dikali 2,20. 2,20 ini apa? Ini adalah price-nya atau harga. Sehingga kita dapat menghasilkan Q bintangnya atau EOQ pertamanya adalah sebesar 3.988,6 unit ya. Nah, itu dari harga yang pertama, dari price yang pertama ditawarkan oleh supplier ya. Kita kemudian hitung lagi ya, menghitung Q bintang dengan harga yang kedua. Jadi ada alternatif kedua, kita menghitung Q bintang dengan price yang kedua ya. Dengan price yang kedua rumusnya sama, hanya perbedaannya adalah kita memasukkan harganya atau price-nya yang kedua ya. Yang kedua, berapa price yang kedua? Kita coba lihat saja ke soal. Sebesar 2 rupiah yang ini ya, yang 2 rupiah. Jadi kita tinggal masukkan saja P-nya, price. Kita bisa lihat di sini price, maka kita akan menghasilkan Q bintang yang kedua sebesar 4183,3 seperti itu ya. Nah, dengan yang rumus yang sama kita bisa menghitung alternatif yang ketiga untuk menghitung Q bintang yang ketiga dengan price yang ketiga atau harga yang ketiga. Berapa harga yang ketiga? Harga yang ketiga adalah 1,8 rupiah ya, sehingga kita bisa menghitung Q bintang yang dengan harga yang ketiga adalah 4409,5 ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama juga kita bisa menghitung Q bintang yang keempat, yaitu dengan price yang keempat ya. Price yang keempat itu berapa? Price yang keempat itu adalah 1,7 yang di bawah ini, sehingga kita bisa menghasilkan Q bintang yang keempat adalah 4537,4 ya. Nah, dengan demikian kita sebenarnya punya 4 Q bintang ya. Kita punya 4 Q bintang. Kita bisa lihat satu ini adalah ini Q bintang yang pertama 3988,6, Q bintang yang kedua adalah 4183,3, dan Q bintang yang ketiga adalah 4409,5, dan Q bintang yang keempat adalah 4537,4 ya. Nah, untuk apa 4 Q bintang ini? Nanti kita akan bandingkan ya, nanti kita akan bandingkan. Nah, cara membandingkannya adalah seperti ini ya. Kita tulis dulu supaya kita mengerti dari soal ya. Jadi saya tuliskan lagi tabelnya seperti ini ya. Ini adalah kuantitas yang ditawarkan oleh supplier tadi ya. Bila kita membeli kurang dari 2000, harganya adalah 2,20 ya. Dari ini kita sebenarnya mendapat Q bintang sebesar 3988,6 itu ya. Kita tuliskan dulu seperti ini. Kemudian ini yang Q bintang kedua 4183,3, 4409,5 ini yang keempat, dan 4537,4 gitu ya. Seperti dulu saja lihatnya. Nah, setelah kita lihat tabel ini baru saya bahas ke bawah. Mudah-mudahan cukup dimengerti ya dengan Q bintang ini. Baik. Nah, dari tabel ini kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Yang pertama, Q bintang 1 dan Q bintang 2 ini tidak digunakan
Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak digunakan? Ya, kenapa tidak digunakan? Kita bisa lihat ke sini rekan-rekan. Dari hasil perhitungan kita, kalau harganya sebesar 2,20 dengan demand yang kita miliki, kita membelinya adalah sebesar 3.988,6 ya. Jadi saya ulangi, dengan harga sebesar 2,20 rupiah dengan demand yang kita miliki, yang tadi ada di soal ya, kita sebenarnya membelinya adalah yang paling optimum itu adalah 3.988,6. Jadi hitungan kita paling minimum itu atau paling optimal key-nya adalah 3.988,6 ya. Sementara saya ulangi ya, sementara supplier menawarkannya kurang dari 2.000 ya. Kita akan beli 3.988 tapi supplier nawarkannya kurang dari 2.000, artinya ini nggak masuk ya. Ini tawaran supplier ini tidak masuk dengan hitungan kita. Kan kita mau belinya 3.988,6 ya, sementara dia nawarkannya kurang dari 2.000. Wah, ini nggak masuk nih tawarannya, kan kita butuhnya segini gitu ya, seperti itu kata kasarnya. Nah, yang kedua pun demikian rekan-rekan. Coba dilihat saja, kita dengan harga 2,0 rupiah akan belinya 4.183,3, sementara supplier nawarinnya tingkat belinya 2.000 sampai 399. Kita IOQ kita kan berada di luar ini ya, berada di luar jangkauan ini, berarti ini juga nggak kepake gitu ya tawaran supplier, jadi sudah dilewat tuh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke key yang keempat ya, key yang keempat. Oh maaf saya, ini ada yang salah, seharusnya key 4 ini adalah key yang ketiga ya, key yang ketiga. Mohon maaf, ada kesalahan, ini tulisannya salah, berarti kita masuk ke key yang ketiga ya. Ke key yang ketiga ini kuantitas beli kita berada dalam range yang ditawarkan ya. Nah, coba kita lihat dengan harga 1,8 yang ditawarkan oleh supplier dengan demand yang kita miliki, beli kita menurut perhitungan kita yang paling baik adalah 4.409,5. Nah, ini ada di range ini kan ya, ada di range yang ditawarkan supplier seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dengan hitungan kita. Wah, ini tawaran supplier masuk nih dengan hitungan kita, seperti itu kan ya. Nah, jadi hitungan kita adalah yang paling baik beli 4.409,5, sementara supplier juga menawarkannya di tingkat tersebut tuh. Kita bisa lihat belinya di 4.000 sampai 7.999. Artinya range ini masuk dalam perhitungan kita, bisa nih dipakai nih tawarannya konsumen, seperti tawarannya produsen bisa kita pakai seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke key yang keempat ya. Ini ada yang kesalahan, key 5 yang ditulis di sini harusnya key yang keempat ya. Jadi key yang keempat ini, key bintang yang keempat ini, kita dapatkan bahwa kalau dengan harga 1,70 kita belinya harusnya 4.537,4 ya. Sementara supplier nawarkannya harus lebih nih belinya, di atas 7.999 ya. Jadi kuantitas beli kita berada di bawah yang ditawarkan. Jadi kuantitas beli kita berada yang ditawarkan. Nah, dalam kasus yang seperti ini, meskipun ini ada di luar range yang kita hitung, kita bisa coba ya, kita coba bisa pertimbangkan ya. Coba kita pertimbangkan dengan jumlah pembelian yang kita adjust ya, dengan kuantitas yang paling minim ditawarkan. Jadi kalau dia nawarkannya 7.099 lebih besar, artinya paling dekatnya berapa? 8.000. Coba kalau kita beli 8.000, benar nggak? Nanti kita total costnya paling kecil, seperti itu ya. Ya, prinsipnya kan sebenarnya seperti itu ya, menghitung total cost yang paling kecil ya. Nah, coba kita ya, berarti key 1 dan key 2 ini kita tidak akan hitung total costnya. Key yang ketiga kita akan coba hitung berapa sih total costnya dengan beli sebesar 4.409,5. Dan key yang ketiga, key yang keempat kita juga akan coba hitung berapa sih total costnya kalau kita belinya 8.000 gitu ya, 8.000. Nah, mari kita coba buktikan ya. Mari kita buktikan bagaimana key mana yang paling menghasilkan total cost yang paling minimum. Yang pertama adalah kita gunakan key yang tadi kita sudah tahu masuk dalam range perhitungan kita,
yaitu Ki dengan 44,09,5 unit dengan harga 1,8 ya. Nah, kemudian kita masukkan total cost-nya jadi 1,8 ya. Kita masih ingat mungkin rumus total cost-nya, kita tinggal masukkan saja ya, maka menghasilkan total cost sebesar 181.587,5 per tahun ya. Ini dengan total cost dengan KIS sebesar 4409,5 unit yang ini ya rekan, sebentar, ini 4409,5 ya. Maka kita menghasilkan total cost sebesar 181.587,5 rupiah per tahun ya. Nah, ini Ki yang ketiga. Nah, kemudian kita coba menghitung total cost dengan Ki yang keempat ya. Ki 4 itu berarti di-adjust ya, di-adjust atau diatur gitu ya. Nah, kita coba balik lagi ke tabel yang tadi. Menurut range ini dengan harga sebesar 1,7 dengan demand yang kita miliki, sebenarnya kita harusnya beli di 4.537,4 ya. 4.537,4. Jadi sebenarnya kita paling optimalnya beli di sini nih menurut hitungan IOQ kita gitu ya. Nah, tapi ini bisa kita coba dengan mencoba membeli pada range yang ditawarkan yang paling minim ya, paling mendekati dengan 4.537,4. Berarti berapa? 8.000 ya, karena satuan terkecil dari range yang ditawarkannya kan 8.000 ya, kan belinya harus lebih besar dari 7.999, berarti paling dekatnya adalah 8.000, jangan 8.001 gitu ya. Kita coba dengan 8.000 ya. Nah, kita coba dengan 8.000 unit atau lebih besar dari 7.999 dengan harga 1,7. Ini range harganya ya pada tingkat diskon tersebut ya. Kita masukkan saja rumus ke dalam total cost-nya ya. Maka kita bisa lihat hasilnya ternyata total cost-nya lebih kecil, menghasilkan 1.701.797,4 juta per tahun gitu ya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Kita bisa lihat bahwa total cost-nya dengan tingkat diskon yang ditawarkan konsumen ternyata lebih kecil ya dibandingkan dengan hitungan yang ini ya. Nah, kalau ini dibuat dalam tabel, kita bisa lihat lebih jelas ya, lebih jelas bahwa tingkat diskon yang pertama kita tidak gunakan ya, karena berada di luar range kita. Tingkat diskon ini pun kita tidak gunakan karena berada di bawah tingkat range kita ya. Tingkat diskon yang ketiga bisa kita gunakan dengan menghasilkan total cost sebesar 181.587 ya. Ternyata tingkat diskon yang keempat malah bisa menghasilkan total cost yang lebih kecil lagi atau paling minim seperti itu ya. Jadi itu bagaimana kita bisa menghitung total cost yang diawali dengan menghitung IOQ, dan kita bisa memanfaatkan diskon model ya. Jadi pada prinsipnya adalah kelemahan IOQ yang pertama kita pernah pelajari dulu sebenarnya bisa ditangani dengan memanfaatkan diskon model bila supplier memanfaatkan diskon model seperti ini ya. Baik, demikian materi mengenai diskon model untuk menghitung total cost yang paling minimum. Terima kasih.